Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Korban banjir bandang Divan Simangunsong tewas karena menyelamatkan ayah dan ibunya. Hingga kini jasadnya belum ditemukan. Pemerintah telah mencabut izin 22 perusahaan buntut bencana di Sumatera. Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan unsur pidana dalam bencana banjir bandang. Pelajar SD yang mengendarai motor dibegal oleh 2 pelaku yang menodongkan senjata tajam. Pelaku ditangkap dan ditembak polisi. Kisah pilu masih terus bermunculan dari para korban banjir bandang Tapanuli Selatan. Salah satunya kisah Divan Simangunsong yang tewas karena memilih menyelamatkan ayah dan ibunya daripada dirinya sendiri. 20 hari sudah berlalu, jasad Divan kini masih tertimbun longsor tepat di atas rumahnya. Saya mohon alat yang perlu Bapak, untuk mencari anak kami, agar jasad anak kami Divan dapat ditemukan, agar kami dapat membawanya, menempatkannya ke tempat yang terbaik. Kami mohon Pak, kami mohon dengarlah suara seorang ibu, tangisan seorang ibu, juga bapaknya, ayahnya yang sedang sakit stroke, sudah lebih kurang 3 tahun, selalu menanya kemana anakku. Mohon Pak, supaya anak kami Divan cepat kami temukan. Mohon Pak, bantu kami dengan alat-alat yang diperlukan di sini Pak. Kami mohon Pak. Ibu mana yang tak teriris hatinya memikirkan anak tercintanya tak kunjung ditemukan. Inilah yang dirasakan Duma Simanjuntak. Ia berharap jasad anaknya Divan Simangunsong bisa ditemukan meskipun sudah 20 hari tertimbun longsor. 2 anjing pelacak milik SAR Bahar Kam Polri sudah dikerahkan, namun jasad Divan belum juga ditemukan. Saat kejadian banjir bandang 20 hari lalu, Divan memilih menyelamatkan ayahnya yang menderita stroke dan ibu serta keluarganya. Ia bahkan tak memikirkan dirinya sendiri hingga longsor pun melumat tubuhnya. Menurunkan 2 kelas 9 dan mendapat laporan dari warga telah kehilangan putranya selama 19 hari di Kecamatan Pandan, di Desa Matauli, Tapanuli Tengah, sehingga kami sudah menemukan 1 titik, cuman kendala kami di alat berat. Petugas masih terus berusaha, namun apa daya, ketiadaan alat berat menjadi kendala untuk menemukan Divan Simangunsong, seorang pahlawan tanpa tanda jasa bagi keluarganya. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Bukan cuma manusia yang jadi korban banjir bandang Sumatera, orang utan juga menderita karena ekosistem mereka rusak. Kerangka orang utan dengan kondisi mengenaskan ditemukan di tumpukan kayu dan lumpur pasca musibah banjir bandang di Tapanuli Selatan. Sungguh miris, kerangka orangutan ini ditemukan di pinggir sungai Aek Garoga, tak jauh dari perkebunan sawit di Desa Pulot Pekat, Tapanuli Tengah. Kondisinya sudah mengering saat ditemukan relawan dari Federasi Arung Jeram Tapanuli Selatan. Awalnya, warga menginfokan ke tim SAR bahwa ada jasad manusia di pinggir sungai. Namun, setelah dicek ternyata itu jasad orang utan jenis Pongo tapanulensis. Sungai ini sendiri memiliki hulu berada di kawasan ekosistem Batang Toru yang menjadi habitat orang utan Pongo tapanulensis. Sebelumnya, di Tipiter Bareskrim Polri menyebutkan berdasarkan hasil citra satelit ditemukan adanya 110 titik lokasi bukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga. Dapat laporan dari masyarakat bahwasannya ada mayat ditemukan. Tapi setelah dicek di lapangan ternyata itu adalah bangkai orangutan.
Tapi kelihatan dari tangannya. Setelah dibalikkan ternyata di punggungnya masih ada bulu warna orange. Sudah hampir 3 minggu bencana banjir bandang berlalu, namun masih banyak ditemukan korban yang berjatuhan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pemerintah telah mencabut izin 22 perusahaan buntut bencana di Sumatera. Sementara itu Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan terdapat unsur pidana dalam bencana banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera. Pemerintah terus melacak jejak kerusakan lingkungan yang disinyalir menjadi penyebab utama banjir bandang di wilayah Sumatera. Berbagai data dikumpulkan seperti kawasan hutan yang gundul karena diubah menjadi lahan perkebunan dan tambang. Sejumlah perusahaan yang memegang izin usaha perkebunan dan pertambangan dicurigai melakukan pelanggaran lingkungan. Senin siang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan jika pemerintah telah mencabut sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Tumpukan gelondongan kayu yang membukit di lokasi bencana ini menjadi dugaan awal jika ada unsur pidana penyebab banjir bandang di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menemukan dugaan pelanggaran pidana itu. Salah satunya yakni ditemukan perusahaan yang tidak memiliki izin mengelola kawasan hutan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Satgas PKH bahkan menemukan 31 nama perusahaan yang terindikasi merusak lingkungan. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Tak hanya perusahaan yang memegang izin, pemerintah juga akan menindak pelaku pembalakan liar. Kita akan, justru saya mau tertibkan semua itu, ya, pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan memang menjadi langkah maju untuk mencegah deforestasi semakin parah. Namun warga terdampak juga berharap jika perusahaan yang terbukti melakukan penyelewengan izin usaha juga bertanggung jawab atas hilangnya harta benda dan nyawa korban bencana banjir bandang di Sumatera. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan pejabat jangan hanya melakukan pencitraan saat hadir di tengah bencana Aceh dan Sumatera alias wisata bencana. Sejauh ini jumlah korban meninggal akibat bencana alam 3 provinsi itu sudah lebih dari 1.000 jiwa. Lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa. Ratusan orang hilang. Dan lebih dari 600.000 penduduk terpaksa mengungsi. Itulah data sementara yang menggambarkan dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bapak yang kami hormati Bapak Presiden. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin siang, Presiden Prabowo menegaskan penanganan bencana alam di 3 provinsi itu masih terkendali. Dan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan
Ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Di hadapan jajaran kabinetnya, Presiden juga meminta pejabat atau tokoh tidak melakukan wisata bencana, alias hadir untuk pencitraan tanpa adanya tindakan. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Selain ribuan nyawa hilang, banjir bandang di Aceh dan Sumatera menyisakan kehancuran infrastruktur. Pemerintah akan siapkan dana 60 triliun rupiah untuk penanganan bencana dan rehabilitasi pasca bencana. Menteri Pertanian terkait dana itu diperoleh setelah melakukan penyisiran terhadap program kementerian dan lembaga yang dinilai tidak jelas prioritasnya. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan.